Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, sarana yang Tuhan kasih buat kita lewat fellowship, lewat persekutuan ini supaya kita menyadari bahwa ada banyak hal dalam diri kita ini Bapak Ibu yang ketipu setan. Ya, kita nggak bisa melihat diri kita sendiri, tapi kita butuh mata orang lain untuk melihatnya Bapak Ibu. Jadi persekutuannya enak sekali, kita bebas mau ngomong apapun, bebas mau cerita apapun saudara. Karena apa yang kita ceritakan itu bukan akar masalahnya, bukan. Tapi akar masalahnya nanti Tuhan yang akan bukakan saudara. Maka ada saling. Saya butuh Bapak Ibu nasihatin saya, Bapak Ibu juga butuh nasihatin dari saya kan. Jadi kita saling Bapak Ibu. Kata saling ini gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih jago, gak ada. Tapi betul-betul kita mau membebaskan Tuhan dalam hidup kita supaya kita menikmati sang cinta itu setiap saat. Amin. Ya, jadi silakan nanti habis ibadah kedua kita bisa makan sama-sama di atas, lalu kita berfellowship bersama-sama Bapak. Kita sharing aja. Jadi nggak ada, wah nanti ditunjukin, nanti dipermalukan, nanti ditelanjangin, nggak ada Bapak Ibu ya. Tapi kita mau betul-betul melihat Tuhan itu yang luar biasa ya. Saya berkata saya sampai hari ini karena apa? Karena ada teman-teman persekutuan yang selalu mengingatkan, selalu menasehati Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa lihat, saya nggak bisa lihat dalam diri saya, tapi ada orang lain melihat, wow, ini luar biasa, ya. Saya berpikir kan tubuh saya sehat, ya, nggak obesitas, gitu ya, makan terjatur, dijaga, terus olahraga juga teratur, ya, kecuali seminggu kemarin kan ada tamu ngantor mereka ke sini, terus ada persetujuan nggak olahraga, tapi minggu ini mulai lagi, bagus. Tapi saudara, apakah benar gitu? Kan juga bohong, ya betul nggak? Saudara dengar, wah tiba-tiba orang ini kena stroke. Saudara orang kena stroke itu saat itu memang langsung kena atau sudah ada gejalanya? Sudah ada kan? Itu butuh waktu puluhan tahun Bapak Ibu. Ya, orang kena kanker. Enggak tiba-tiba diagnosa, wah kena kanker. Kan enggak, kan sudah proses yang lama. Persoalannya kita tidak aware dengan tubuh kita sendiri Bapak Ibu. Karena kita berpikir sehat. Jangan ya, saya baru saja mendengar kesaksian dari seorang ahli gizi. Ini orang bagi saya juga hebat, penulis buku juga. Ini terkenal. Ahli gizi yang dia mengajarkan bagaimana kita memaintenance tubuh kita, pola makan Bapak Ibu, itu betul-betul luar biasa. Badannya aja tuh six pack, berotot ya. Kita tahu kalau orang yang suka nge-gym itu kan berotot kan, ini kan gede gitu ya. Ya kalau larinya aja begini. Kalau kita kan larinya begini, kalau orang ngotot larinya begini. Betul kan? Ya kan? Wah keren, pokoknya keren saudara. Tapi saudara, di tahun 2020 yang lalu, di bulan November atau Desember, yang lagi tinggi-tingginya COVID Delta. Oh ya, Delta kan lagi semarak sekali dan banyak yang mati. Tiba-tiba dia kena stroke alias lumpuh. Bukan hanya itu, dia mengalami bisu. Bapak Ibu, dia nggak bisa ngomong. Kalau orang bisu ya, orang tunarungu kadang-kadang dia bisa masih ada keluar suara. Ini nggak bisa keluar. Wah dia bilang stres berat gitu. Mau ngomong ini sama istri tapi nggak keluar. Kalau nggak keluar orang nggak ngerti gitu kan. Wah saudara. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Istrinya mengalami kanker payudara. Saat bersamaan. Wah saudara tahu nggak? Dia marah sama Tuhan. Dia protes sama Tuhan. Lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan nggak ada lagi makan sehat-sehat. Semua yang gue ajarin gue tabrak nanti. Dia ngajarin salah satu pengajaran dia. Dia kalau makan misalnya sop buntut Bapak Ibu. Ya sop buntut yang dagingnya aja gitu. Kuahnya nggak dimakan. Dia cuma makan dagingnya. Kalau kita terbalik kan. Pesen sop buntut nambah kuahnya 3 kali. Dulu anak-anak Ayu saya ingat sekali gitu. Pesan soto cuma 1, tapi nambahnya 5 kali gitu. Karena nasinya 5 kali nambahnya. Katanya kenyang gitu katanya. Gitu kan, kuahnya itu kan yang berbahaya. Gitu kan, kari-kari itu kan yang berbahaya gitu. Dia bagus saudara, dia cuma makan dagingnya, dia ajarin. Dia makan 2 mangkok, cuma dagingnya aja. Bagus kan, sehat. Bisa saudara tahu, tiba-tiba dia mengalami kelumpuhan. Dan dia marah sama Tuhan. Dia marah, kenapa? Kok Tuhan bisa seperti ini? Dan karena lagi Delta waktu itu Bapak Ibu dia mau masuk rumah sakit susah. Penuh bahkan kan sampai parkir kan waktu itu kan saking penuhnya saudara.
Ya, ada satu rumah sakit karena kenal dia ahli gizi, akhirnya oke Pak, ada Pak, tapi nggak ada ruangan di dalam Pak, adanya di tempat parkir. Ya udahlah, sampai dokternya berkata begini, kamu ini lagi delta, kamu mau mati COVID atau mau mati karena stroke? Wah gue nggak pusing lagi deh gitu ya. Saudara. Dan seminggu dia harus beberapa kali pergi ke rumah sakit ini Bapak Ibu. Ya nggak diapa-apain, karena kan proses kan. Tapi dokternya bilang ini, udah yang penting lu keluar dari rumah. Karena kalau orang stroke tuh di rumah sendiri bengong, itu tambah stres. Biar sekalian refreshing. Nah. Saudara, ya. Dan teman-teman hamba Tuhan mengunjungi dia kan, ngomong, ya, kamu dosa apa? Seringkali kita gitu kan. Kalau seseorang mengalami kesusahan, seseorang mengalami sakit ini, kita langsung menghakimi orang, kamu dosanya apa? Ya. Lalu ada yang ngomong, kamu ngajarin tentang sehat, loh kamu sendiri sakit, coba. Pukulan enggak? Ini ahli gizi loh, ahli kesehatan loh. Pembicara bukan hanya nasional, mancanegara, saudara keliling. Hebat kan saudara, karena betul-betul sehat saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan bikin sakit. Sampai dia marah sama Tuhan kan. Enggak, aku udah enggak mau lagi makan sehat, aku mau hajar semua. Yang ku ajar bukan lemak, gua sikat. Makan soto, gua kuahnya tambah, gua habisin kuahnya. Dia marah sama Tuhan gitu saudara. Tapi istrinya bilang gini, Pak jangan begitu dong Pak. Enggak, tetap aja. Saudara betul, dia dengar istrinya ngomong. Saudara. Tuhan pakai lewat istrinya ngomong. Saudara. Dia enggak sembarangan saudara. Saudara tahu beberapa waktu kemudian dia sembuh. Ada 712 orang yang stroke, yang lumpuh di rumah sakit itu. Satu-satunya yang sembuh saat ini cuma dia. Yang lainnya masih stroke. Karena kan gak mudah kan kita lihat kan. Dokter aja bilang kalau orang kena stroke apalagi stroke berat kan. Wah ini butuh waktu beberapa tahun. Belum lagi terapi ini, terapi ngomong, terapi jalan dan sebagainya kan. Ya, sampai saudara ada seorang perawatnya bilang kepada bapak ini, Pak gak mungkin bapak bisa sembuh. Tapi Tuhan ngomong sama dia, akan aku berikan kesehatan kepadamu. Lalu dia bilang sama perawat ini, besok saya jalan. Lalu perawatnya bilang gini, Pak kalau besok bapak bisa jalan, gua janji Pak, gua akan ngesot dari tempat parkir sampai ke dalam. Ternyata suster ngesot tuh ada kenyataan. Kenapa dia ngomong gitu? Karena papanya udah beberapa tahun kena stroke gak sembuh-sembuh. Dia kecewa sama Tuhan, dia Kristen juga. Saudara, apa yang terjadi besoknya? Bapak ini tiba-tiba bisa jalan. Dia ketemu kan sama perawatnya. Dia panggilin. Cuman dia gak suruh ngesot aja. Coba dari tempat parkir gua ngesot Pak. Masuk ke dalam Pak. Ngesot atau ngesot kan. Kenapa? Dia gak percaya. Papanya udah berapa tahun gak sembuh kok. Cuman dia bilang ini udah. Semua ini apa? Untuk mengenal Tuhan. Dan saya dapat saudara pelajaran yang luar biasa. Lewat apa yang disaksikan orang ini. Bahwa apa? Semua bukan hasil usahaku. Termasuk kesehatan. Jangan kita berpikir, wah saya sehat nih Pak. Saya seger Pak. Saya pola makannya jaga. Saya pola makan jaga saudara. Istri saya tuh udah belasan tahun masak gak pernah pakai MSG. Oh ya MSG ya. Saudara hati-hati dengan MSG. Beberapa dokter ngomong ini sumber penyakit. Tapi Pak saya gak bisa Pak makan tanpa MSG Pak. Karena apa? Belum terlatih lidah. Nanti bisa juga kok. Kami kalau makan di luar, kalau udah bumbunya udah di itu, ketahuan kok. Langsung tuh haus. Ditangkap ya. Ya makanya kami jarang makan di luar. Ya makan juga, apalagi kalau ada tamu nganter mereka juga ya. Tapi kami selalu pesan jangan pakai MSG ya. Ya garam. Kami selalu kurangin garam. Makanya kalau Bapak Ibu makan di tempat kami, kalau pola masak istri saya, Bapak Ibu pasti akan tambah garam. Kok gak enak ya? Karena terlatih kan. Gula apalagi Bapak Ibu. Jaga. Tapi apa usahaku? Bukan usaha kita. Tapi kita perlu lakukan itu. Olahraga, saudara perlu kan. Tapi lewat kejadian ahli gizi ini, dia bagaimana olahraganya teratur, makannya, pola makannya betul sekali, luar biasa sekali Bapak Ibu. Tapi tetap kena. Dan dia berkata, bukan karena usahaku. Hari ini jadi tema khotbah saya, bukan karena usahaku. Apapun. Ya, lahiriah yang ada dalam kehidupan kita,
Jiwa kita, saudara, tadi kan kita diajar untuk apa? Bersuka cita, ya. Tertawa. Maksudnya kalau nyanyi tadi tertawa tuh langsung WM juga terketawa. Hahaha gitu dong. Ya, ketawa. Karena hati yang gembira adalah obat. Bukan obat-obat kimia yang kita minum ini yang membuat kita sehat. Bukan Bapak Ibu. Obat-obat kimia yang kita minum Bapak Ibu. Antibiotik yang kita minum. Obat darah tinggi yang kita minum. Obat kolesterol yang kita minum. Itu bukan menyembuhkan. Tapi obat-obat itu adalah apa? Menyembunyikan penyakit. Tahu? Penyakitnya disembunyikan. Tapi tetap ada kan? Tetap ada. Mesti apa? Dari dalam hati kita. Makanya Tuhan bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa? Waktu hati kita gembira, waktu hati kita sukacita Bapak Ibu. Hormon-hormon di tubuh kita, salah satu hormon endorfin Bapak Ibu. Itu yang bisa menyembuhkan tubuh kita. Saudara lihat binatang coba. Kucing, yang kucing liar ya, yang liar ya. Kalau yang udah dipelihara sudah kehilangan insting. Anjing yang dipelihara tuh sudah kehilangan insting. Kenapa? Dia dipakein baju. Udah pakai baju, pakai bando lagi. Pakai sepatu lagi. Iya. Kapan tuh saya jalan ke Citra 8 jalan pagi, saya kaget lihat seorang pria maco bro. Jalan aja gini. Di belakangnya saya pikir dia gendong boneka. Ternyata gendong anjing. Gendong anjing warna putih lagi. Aduh saya bilang. Ya, kan udah kehilangan naluri dia. Digendongin. Ya, kalau melahirkan disesarin coba. Aslinya kan anjing gak seperti itu. Kan dia binatang. Coba yang liar. Anjing, kucing yang liar Bapak Ibu, dia luka. Dia pakai dokter? Enggak kan? Enggak. Kenapa? Di tubuhnya Tuhan sudah desain dia bisa menyembuhkan tubuhnya sendiri. Sama seperti tubuh kita. Masalahnya Bapak Ibu dan saya kita belum manfaatkan. Kita tertipu dengan kesedihan, kita tertipu dengan ketika dengar penyakit dokter ngomong begini, kita stres. Ya kan? Kemarin seorang anak muda, dia doksa oleh dokter, kamu kalau nggak mau dioperasi, kamu akan buta kekal. Wih, serem amat nih dokter ngomong. Tapi dia lebih dengar tuh, enggak dok. Ternyata ketika dia pindah dokter saudara, cuman dikasih apa aja, dia mengalami pemulihan. Jadi saudara jangan langsung ambil keputusan, apalagi kalau operasi. Jangan sembarangan loh. Jangan. Cari beberapa orang dulu gitu saudara. Di compare dulu gimana gitu saudara. Nanti ikutin Tuhan yang dalam hidup kita. Ya, hari ini kita diingatkan bukan hasil usahaku. Ulangan pasal yang ke-8 Bapak Ibu. Ulangan pasal yang ke-8 kita mulai baca ayat yang ke-17. Mari bersama-sama. 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Jadi dalam hati aja jangan Bapak Ibu. Dalam hati kan berarti belum ngomong, belum keluar suaranya kan. Tapi sudah dalam hati kita. Dikatakan apa? Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, termasuk kekayaan kita. Rumah yang kita miliki Bapak Ibu. Mobil yang kita miliki. Aset apapun yang kita miliki di dunia ini. Jangan pernah di dalam hatimu berkata, ini hasil keringatku. Ini hasil kerjaku. Ini hasil usahaku. Ya, sehingga apa? Kita jadi orang yang arogan. Kita jadi orang yang sengak gitu Bapak Ibu. Tahu ya? Wah gak bisa terima masukan lagi. Tidak bisa terima nasihatin lagi. Oh saya lagi naik down ini. Hati-hati. Hati-hati ini bahaya sekali. Oke, ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, ini masih perjanjian lama Bapak Ibu. Tuhan yang kasih kekuatan untuk kita peroleh kekayaan. Tapi sekarang kita bukan seperti itu. Sang berkat sendiri yang hidup dalam diri kita. Jadi tidak ada andil aku. Tidak ada. Tidak ada. Jangan kita berkata, ini kan kerja kerasku Pak. Kalau aku nggak nabung nggak seperti ini Pak. Kalau aku nggak bisa save duit dengan baik Pak. Aku nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu Pak. Jangan.
Kita harus berkata bahwa apa? Semua ini bukan usahaku tapi apa? Semuanya tentang Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Saya kembali ke kesehatan tadi. Ya, saya nganter Pak Nehemia kan terapi. Sekali ini dia datang ke Indonesia, unik saudara. Biasanya dia datang ke kota gitu saudara. Persekutuan fellowship. Tapi sekali ini dia banyak terapi. Ya, saya sempat nganter dia beberapa tempat terapi saudara. Salah satu tempat terapi yang saya antar dia itu di Bekasi pinggiran. Ya, Tambun pinggirannya. Pojok banget pokoknya, jauh banget. Ya, cuman karena ada tol yang baru yang tol Cakung itu kan ya, tol yang sepi banget. Saya bilang ini Jakarta atau bukan ya? Kayaknya jalan tol punya diri sendiri gitu. Enggak ada mobil kiri kanan ya. Saya bawa saudara. Saya lihat ini tukang urut ini luar biasa ya. Ya murah meriah tapi ahli banget gitu loh. Dia tinggal picit aja dia langsung tahu. Ini kamu enggak beresnya, ini kamu enggak beresnya. Beberapa terapi bilang Pak Nehemia itu sehat badannya. Usia 73 tahun masih seger. Saya juga buktiin. Saya ajak dia jalan pagi muter Citra 8 dari ujung ke ujung 3 kali. Kok dia gak capek ya? Jalannya cepet lagi. Kan badannya tinggi kan jadi jalan segar banget. Terapi bilang bagus badannya, ototnya bagus. Tapi si Akang ini bilang enggak. Dia baru picit, Pak ini Pak, Pak ini Pak. Bapak kalau enggak beresin ini akan bungkuk badannya. Bapak kalau enggak beresin akan kena stroke. Jadi sebelum kena dia sudah kasih tahu dulu. Saya lihat sendiri, wih luar biasa. Akhirnya kan saya punya masalah juga kan di frozen shoulder ini ya. Karena tidurnya sering sebelah kiri gitu ya. Ya kurang enak lah. Oke saya bilang saya daftar saudara. Selasa yang lalu saya datang saudara. Ya, saya pikir ya cuman dikit doang gitu ya. Gak ada masalah banyak lah. Tangan bagus gitu dikit doang. Tapi waktu dia pegang Bapak Ibu saya teriak. Kang, jangan dianiaya dong Kang. Oh enggak ini kamu perlu diberesin. Kalau enggak kamu coba suka kram kan. Ya saya bilang kok dia tahu ya. Nih kaki kiri kamu nih kamu suka. Sering enggak kita tidur yang suka nendang ini? Pernah? Pernah enggak? Enggak pernah. Ya jangan pernah. Tiba-tiba nendangan. Buak. Ya kalau nendang enggak ada orang. Kalau nendang suami. Plak. Lu nendang gue ya? Enggak gue enggak sadar. Itu tuh ada yang gak beres dengan ototnya. Atau tiba-tiba saudara tidur, saudara kram kaki saudara. Pernah mengalami kram? Waduh sakit sekali kan. Itu gak benar ototnya. Jadi dia benerin. Wih saya bilang canggih juga ya ini orangnya gak pakai alat apapun. Dia cuma pakai tangan aja. Urutnya pelan loh. Sakitnya. Udah saya bebas saya teriak dah. Kapan lagi saya teriakan. Orang sakit masa dia jangan kan. Wah. Istri saya di videoin lagi. Kenang-kenangan katanya. Supaya kamu tahu. Saya bilang, wah luar biasa ya. Tapi Tuhan kasih tahu saya. Justru dalam diri kita ini. Yang punya Yesus kita lebih luar biasa loh. Betul gak? Kita lebih luar biasa. Orang belum ketemu sama kita aja. Kita sudah tahu apa yang dia alami. Kan harusnya lebih luar biasa kan. Kalau ini kan dia micit dulu. Dia pegang dulu kan baru tahu kan. Kita belum loh. Kita belum ketemu dengan orangnya. Tuhan sudah kasih bocoran dulu. Berarti coba bilang kiri kanan. Yesus dalam diri kamu yang dahsyat. Tapi ingat bukan kita. Bukan. Oke. Ya saya minta saya di urut pertama. Karena kan saya harus nyetir lagi. Biar istirahat dulu gitu. Ya. Lalu saya tanya, Kang perlu balik enggak? Ya nanti deh kamu evaluasi aja dulu. Jadi dia enggak suruh balik-balik gitu terus. Enggak. Kalau balik pun dia butuh 10 hari Bapak Ibu. Jadi kalau ada tukang urut yang urut kamu setiap hari. Wah itu sih udah material. Itu udah ngaco, itu udah bisnis. Karena enggak boleh. Orang diurut lagi lemer. Besok datang lagi. Jangan Bapak Ibu. Ya saya bilang wah Tuhan keren ya. Tuhan tuh luar biasa. Dahsyat. Saya ngobrol dengan seseorang, saudara konglomerat. Ya, Tuhan kasih kesempatan bisa ketemu, bisa ngobrol, dia bisa nginep di rumah. Saya banyak tanya gitu saudara. Saya bilang sekarang bisnisnya apa? Oh tetap jadi main properti gitu. Ya, sampai dia di kotanya terkenal sebagai bos properti. Saya tanya kok bisa gitu? Ya yang lain gak bisa masuk Pak katanya.
Kenapa nggak bisa masuk? Ya kerja sama wali kota. Yang lain nggak bisa masuk, dia yang bisa masuk. Bisa nangkap ya? Jadi dia penguasa tunggal betul-betul di kota itu. Saya tanya sekarang masih berapa propertinya? Masih ada 300 unit. 300 unit. Oh, saya tanya lagi, kamu sekolahnya sampai berapa? SMP nggak tamat. Istrinya? Istri saya cuma kelas 2 Pak. Dia SMP nggak tamat, istrinya cuma kelas 2. Tapi dia punya sekretaris, punya admin S2. Jadi istrinya kelas 2 SD, nggak selesai, saudara, adminnya S2. Betul-betul S2, master. Karena dia cuma kelas 2, dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi dia bisa hafal 20.000 jenis obat. Dia distributor obat. 20.000 loh. Saya bilang gimana ngafalnya Pak, kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Gak bisa baca, gak bisa tulis, tapi bisa ngafalin obat. Obat kan namanya susah-susah kan? Betul gak? Paracetamol. Betul gak? Lalu apa? Painkiller ya. Apa? Painkiller apa? Painkiller. Kan susah kan? Banyak bahasa Inggrisnya kan? Tapi kok bisa? Bahkan istrinya yang cuma kelas 2 SD Bapak Ibu. Dia kalau orang bayar cash harganya segini. Yang nyicil 1 bulan harganya segini. Yang nyicil 3 bulan harganya gini. Tahu semua. Sales obatnya tante ini yang trainingin. Nanti salesnya trainin dokter. Jadi pertanyaannya, dokter lebih pintar apa tante ini? Ya kan, dokter diajarin sama sales obat diajarin sama tante ini. Berarti dokter lebih pintar apa tante ini? Tante ini dong. Dia hafal 20.000 jenis obat. Tapi satu hal yang dia ngomong gini, dia bilang gini, semua bukan karena aku, amin. Saya bilang anak-anak, udah ngobrol. Ya, si Jacob yang ambil kesempatan ngobrol di gazebo, udah ngobrol, tanya Om ini gimana cara berbisnis, belajar aja. Jangan kita merasa sudah hebat kan sebagai anak muda, belajar. Ini orang, aduh saya bilang, Om kok bisa sih beli tanah ini? Saya juga gak tahu. Ada rugi enggak? Ada kadang-kadang rugi. Kadang-kadang dicia orang juga ada gitu. Tapi dia ngikutin Tuhan aja. Sampai terakhir dia jual tanahnya saudara. Di tempat pariwisata Batu Bapak Ibu. Dia untungnya lebih dari 100 miliar. Berapa? Berapa? 100 miliar. Untungnya aja loh. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orangnya, Bapak Ibu gak akan bilang ini konglomerat. Karena ya orangnya sederhana, biasa-biasa aja. Kemarin saya antar ke bandara, dia buat tas sama kresek kotornya. Udah Om ganti ini. Tapi itulah. Kenapa dia bilang? Bukan karena aku. Semua apa? Karena Tuhan. Ini yang Tuhan ingatkan. Ayat 19. Kita baca lagi. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita usaha sendiri, apalagi kita mainnya persugihan, perdukunan. Banyak kan orang-orang tiba-tiba kita lihat kaya. Tiba-tiba wah terjadi kuantum, terjadi pelipatan yang luar biasa. Saudara hati-hati, jangan iri. Jangan. Kenapa? Orang main persugihan, orang main gunung kawi, orang main perdukunan, ya cepet. Mau cari laris, mau cepet kaya, cari jodoh gitu kan. Yang mau punya ini, punya itu. Kasih. Tapi saudara tahu, iblis tidak pernah kasih yang gratis. Iblis selalu minta bayarannya nyawa. Itulah setan. Jadi saudara harus hati-hati. Jangan dengar saudara. Ya, ini penting sekali untuk kita akui. Sama orang Kristen pun sebenarnya saudara kita sama kan seperti Gunung Kawi. Kalau orang ke Gunung Kawi kan cuma minta kan. Kita sama gak doanya? Doa kita apa? Tuhan berkati suamiku biar pekerjaannya lebih lancar, gajinya lebih naik. Tuhan bonusnya keluar akhir tahun ini supaya apa? Saya bisa jalan-jalan.
Ayo, saya bisa ke sana kemari karena duitnya ada. Kita cuma minta. Tuhan berkati anak-anakku, Tuhan biar dia sukses, biar dia berhasil jadi pengusaha yang berhasil. Belakangnya udah ada supaya dia ingat aku. Supaya dia kirim duit buat aku. Ada, minta. Saudara, kenapa kita masih minta? Karena kita belum dapat. Kalau kita sudah dapat Bapak Ibu, kita nggak perlu minta lagi. Kita sudah dapat kan. Kalau kita sudah dapat Yesus dalam hidup kita, ingat status kita status kaya. Bilang sama-sama, status saya, status orang kaya. Status saya, status orang sehat. Status saya, status orang bahagia. Ingat status kita. Maka ahli gizi dia bilang gini, ya akhirnya kan dia menyadari apa yang dia kata-kata yaitu ya, dari 172 orang yang, bukan 172, sorry, 712 orang yang lumpuh, cuma satu-satunya dia yang sembuh. Lihat. Dia bilang apa? Bukan usahaku kok, bukan usaha dokter juga. Karena kan orang yang stroke itu kan terapinya perlu banyak. Terapi ngomongnya, terapi jalannya, kan banyak sekali. Dia bilang, saya dapat anugerah dari Tuhan Yesus. Sekarang dia aktif kembali, tapi dia mulai sadar bahwa apa? Bukan usaha dia. Selama ini kan dia ketipu, dia pikir usaha dia. Cek dokter baik, oke, pola makannya dijaga begitu baik, begitu teratur, pola minumnya dijaga di baik-baik teratur, pokoknya nggak sembarangan. Tapi kok bisa lumpuh? Bukan hanya lumpuh, kok bisa bisu? Bukan hanya bisu, istrinya kok bisa kena kanker? Tapi saudara sekarang Tuhan pulihkan semua. Kenapa? Dia menyadari, bukan karena aku. Saudara hati-hati, hidup kita jangan tergantung dengan obat. Jadikanlah makananmu obatmu, bukan obatmu jadi makananmu. Ingat ya? Yuk. Saya ulangi lagi, jadikanlah makanan obatmu, bukan obat jadi makanan. Kalau obat sudah jadi makanan kita Bapak Ibu, rusak tubuh kita. Rupak ya. Salah satu dokter yang kami pergi terapi berkata apa? Obat-obat kimia itu bukan menyembuhkan. Tapi obat-obat kimia itu menyembunyikan penyakit. Nanti akan muncul lagi. Nanti dia cuma sembunyikan, disembunyiin. Saudara misalnya linu, saudara pegel, saudara suntik ya dengan painkiller tadi. Enak kan, seger. Tapi bukan menyembuhkan dia. Dia cuma menyembunyikan. Nanti terjadi akan banyak hal-hal yang mengerikan ketika kita pakai itu. Ingat, bukan karena usahaku. Ya, kita akan melihat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Kita baca bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, kalau kita putus baca satu ayat ini, maka yang ada dalam hidup kita, kita akan berusaha untuk mengerjakan keselamatan kita. Itu yang terjadi. Ya, kok keselamatan perlu diusahakan Pak? Bukankah kita cukup terima anugerah dari Tuhan? Yaitu keselamatan roh. Tapi ingat, manusia punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Ayat ini berbicara keselamatan jiwa kita. Ini yang perlu kita kerjakan. Ya, ini yang perlu kita kerjakan. Ya, makanya nggak heran kan orang bilang, Pak, kenapa minggu kemarin saya on fire, roh saya menyala-nyala. Kok minggu ini saya melempem? Kok minggu ini saya lesu? Kok minggu ini saya lemas Pak? Itu apa? Urusan jiwa. Urusan jiwa. Ya, ayat 13, perhatikan 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi mengerjakan keselamatan itu bukan kita, tapi siapa? Allah. Tidak ada andilnya kita. Kita cukup menyambut Tuhan aja. Allah. Tadi yang saya cerita tukang urut, saya bilang kok canggih banget ya. Tapi Tuhan ngomong dalam hati saya, kamu lebih canggih loh. Kenapa? Ada aku dalam diri kamu. Bapak Ibu semakin kita lebih canggih. Kenapa? Ada Roh Kristus
yang sudah mengalahkan maut. Roh Kristus dalam diri kita, roh Allah dalam diri kita itu beda dengan roh Allah perjanjian lama loh. Roh Allah perjanjian lama belum mengalahkan maut. Roh Allah perjanjian baru pun belum mengalahkan maut, ingat ya. Tapi waktu Yesus mati, roh itu yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh yang sama membangkitkan Yesus itu ada dalam hati kita masing-masing ketika kita sambut dia. Berarti kita lebih luar biasa kan? Betul gak? Tahu tanpa dikasih tahu. Satu kali saudara ada satu keluarga mau janji ketemu. Ya dia mau beberapa kali Sabtu mau ketemu dengan saya gak bisa kan karena memang saya ada persekutuan terus ada tamu lagi gitu ya. Saya bilang gak bisa. Tapi akhirnya kami ketemu saudara. Ya belum kenal dengan keluarga orang tuanya karena dia mau kenalin keluarga orang tuanya kurang lebih gitu. Ya sudah kita ngobrol ya. Ya tapi istri saya sudah dikasih tahu nih. Suaminya begini, istrinya begini. Anak-anaknya satu persatu ditunjukin Tuhan. Dibuka kayak video gitu. Bilang ya udah kita sambut gitu. Saya hanya jadi juru bicara aja saudara. Saya jadi juru bicara aja ketika ngobrol-ngobrol. Saya tunjukin suaminya. Saya bilang Pak, Bapak ini punya kutuk. Tahu gak kutuknya apa? Bapak ini punya luka karena trauma. Langsung kaget dia. Dia kagetnya gini. Loh Bapak siapa yang kasih tahu? Anak saya ya Pak ya? Enggak, saya bilang saya enggak tahu. Ini Tuhan aja yang nyampain. Bapak mau sambut enggak gitu? Dia bilang benar Pak. Saya ini dendam dengan seseorang ya. Makanya saya kalau ketemu dia saya benci gitu. Karena dia melukai saya. Saya bilang itu Pak, kutuknya. Sehingga berkat yang Tuhan mau kasih buat Bapak yang sesungguhnya Yesus itu Bapak enggak bisa terima. Bapak enggak bisa sambut kenapa? Ketutup. Udah akhirnya ngobrol, dia mulai terbuka. Mulai terang. Dia mulai sadar, oh iya ini. Lalu dia tanya lagi, kenapa ya saya ini kalau udah kerja pulang sore, pulang di rumah pun sibuk terus. Pokoknya saya gak bisa diem. Hari Minggu aja habis dari gereja aja, pokoknya sibuk terus. Pokoknya dia harus kerja terus gerak. Saya bilang, kutuk Adam Pak. Bukan salah kerjanya. Tapi Bapak itu kata orang gak berdiem. Tahu ya? Terus, itu kutuk Adam Pak. Tahu kutuk Adam? Kutuk Adam adalah apa? Karena kamu mendengar istrimu, maka terkutuklah tanah. Terkutuk tanahnya apa? Kamu akan berdiri lelah dan kamu akan berpeluh untuk mendapatkan penghasilanmu sampai kamu kembali menjadi debu. Tanah itu kutuk. Saya bilang. Ingat pria-pria, kita tidak hidup di bawah kutuk Adam pertama. Tapi kita hidup dalam berkat Adam terakhir. Jadi jangan. Makanya Tuhan bilang kan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Jangan kita susah payah. Enggak. Lakukan all out tapi jangan susah payah. Susah payah tahu? Habis kerja sakit, habis kerja capek, habis kerja ngeluh. Itu susah payah namanya. Enggak, kita kerja tuh sukacita. Kalau Bapak Ibu pulang kerja lemes, pulang kerja kayak zombie, hati-hati. Ini orang kok perginya semangat pulang kayak zombie, capek. Kenapa? Karena aku yang melakukannya. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang melakukannya beda. Udah. Saya bukain saudara. Istrinya masih ketawa-ketawa. Lalu saya tunjukin istrinya. Ibu juga sama. Dia kaget gitu. Ibu ini saya bilang mengharapkan kasih yang palsu dari suami. Makanya ibu gak bangga kan? Betul Pak. Saya gak bangga sama suami saya. Kenapa? Yang saya idam-idamkan jadi suami yang ideal. Kok gak dapet? Ya karena ibu dimanja. Ibu dimanja papa mama kan. Kok Bapak tahu? Dia sampai gini. Bukan, saya gak tahu. Saya bilang, Tuhan aja yang kasih tahu. Tuhan bongkar. Dah? Dia belum nyuruh, iya Pak, betul Pak. Kenapa? Karena saya cari suami jauh lebih tua dari saya pikir bisa gantiin papa saya. Ya gak bisa Bu. Suami, papa. Ingat nih cewek-cewek, oh saya cari yang lebih tua deh. Bisa gantiin papa saya, nanti bisa didik saya. Ya gak bisa. Suami ya suami gitu loh. Itu, oh gitu ya Pak. Iya. Ibu ngarepin kasih yang palsu dari suami kan. Iya. Ibu bawel, suaminya diem. Kan gak ketemu kan seolah-olah kan. Tapi ibu bisa lihat gak, suamimu adalah Tuhan Yesus. Kebuka. Anak pertamanya kami bukain, anak keduanya yang gak ikut. Kami bilang ini, anak kedua ibu itu laki-laki tapi punya roh cewek. Kaget dia.
Pak orangnya nggak ada, kok bisa tahu? Saya bilang semua bukan kami, tapi Tuhan. Ya Pak, dulu kami udah punya anak laki-laki yang gede, yang kedua mau anak cewek. Kami berdoa Pak, minta anak cewek. Wow, pokoknya Tuhan berkati. Yang lahir anak perempuan kan sepasang kan ideal kan. Wow berkati. Lahirnya cowok. Saudara tahu, anaknya sampai hari ini pada sudah lulus kuliah tetap sensi. Tahu sensi ya? Suka mudah tersinggung kayak cewek. Dia bilang iya betul gitu loh. Kalau denger khotbah aja ngantuk buahnya gitu loh. Jadi nggak maco gitu loh, nggak powerful, nggak perkasa gitu loh, nggak jadi pria yang perkasa. Kan Yesus kan pria yang perkasa gitu. Dia nggak. Bilang udah. Nah, anak yang ketiganya ikut. Nah ini anak ketiga cewek, ini roh manja ini. Senyum-senyum dia, ini roh ratu nih. Saya tunjukin nanti kalau kamu punya pacar, kamu akan cari pacar yang akan memuaskan keinginanmu. Karena kamu roh manja, roh ratu. Ingat gak? Kamu nih bahaya saya bilang gitu. Diem tapi punya roh ratu. Tuhan bukakan satu persatu. Siapa? Semua karena Tuhan. Tinggal apa? Kita mengobarkan. Membebaskan Tuhan saja. Ketika kita bebaskan Tuhan dalam hidup kita, enak. Ya, kenapa ketika kita berhasil, ya apalagi lagi naik down, lagi diberkati usahanya, wah hebat aku ya, ini kan aku yang promosikan gitu kan. Lewat TikTok kan sekarang kan, lewat FB, lewat apa lagi? Lewat YouTube, lewat Instagram. Sekarang kan medianya gitu, wah aku jadi terkenal. Hati-hati, hati-hati. Ya, saudara yang masih kuliah, wah aku dapat IP-nya luar biasa ya 4,0. Keren kan? Wah itu canggih banget kan, hebat banget. Tapi hati-hati, kalau engkau mulai masuknya ke aku. Ini usahaku, ini doaku, hati-hati. Jangan. Ketemu dengan seseorang yang merasa dia tertuduh terus. Saudara. Enggak. Oh ini kesalahanku Pak. Karena aku melakukan ini jadi aku tuai ini. Enggak. Saudara, jangan percaya hukum tabur tuai. Enggak. Kalau kita percaya hukum tabur tuai Bapak Ibu, yang saya mau tanya sama kita banyak menabur baik atau menabur jahat? Baik apa jahat? Jahat. Ya kan? Nah kalau kita percaya hukum tabur tuai, berarti kita menuainya jahat terus dong. Jangan. Enggak. Kita ini hidup dalam anugerah Tuhan. Makanya apa? Gimana caranya Pak? Mati. Tidak ada cara lain. Akunya mati. Yang hidup siapa? Tuhan Yesus. Kalau akunya belum mati, Bapak Ibu lihat, itu akan bergerak terus. Akan akunya itu loh. Semuanya untuk aku, semuanya karena aku, semuanya karena aku. Tertujunya kepada aku. Tapi kalau aku mati, Tuhan Yesus yang hidup. Kita cuma berkata semua ini karena Tuhan. Makanya jelaskan Roma 11 ayat 36 berkata apa? Sebab segala sesuatu dari Dia. Terus? Belum. Kata sambungnya apa? Dan oleh Dia. Terus? Dan untuk Dia. Sudah perhatikan kata sambungnya dan bukan atau. Tidak disebut sebab segala sesuatu dari Dia, atau oleh Dia, atau untuk Dia. Enggak, kalau atau itu kan bisa dipilih. Salah satu yang dari tiga ini. Bukan, ini dan. Kalau dan berarti nyambung semua. Dan dari Dia, dan oleh Dia, dan untuk Dia. Ini kita mesti sadari. Makanya kita harus mati. Kalau enggak Bapak Ibu, enggak bisa. Yesusnya enggak bisa hidup. Mati gimana Pak? Paulus berkata, ketika kita dibaptis bersama-sama dengan Kristus, mati bersama-sama dengan Kristus, kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan air. Ingat, ketika kita sudah terima itu Bapak Ibu, ya, Tuhan yang bangkitin kita. Sehingga apa? Tuhan yang bisa hidup dalam kehidupan kita. Saya sadari, masih ada aku tuh mau hidup. Kadang-kadang masih mau mikir. Tapi hebat Tuhan tuh saking cintanya sama saya. Baru mikir dikit udah gak tahan. Sakit kepala. Badan sakit. Tidur itu gak deep sleep. Artinya apa? Tidur gak nyenyak. Bapak Ibu
Pernah nggak merasakan? Habis bangun tidur kok capek? Pernah? Hah? Pada tidur loh, pules loh, ngorok loh. Kenapa? Karena pikiranmu yang jalan. Ada orang cuma tidur 5 jam, tapi dia bangun badan seger gitu. Kenapa? Dia tidurnya puas. Gak ada pikiran ini, gak ada mimpi-mimpi ini. Ya, kalau kita tidur mimpinya banyak banget. Saya bilang sama istri, kok gua tidur mimpinya banyak amat ya. Ya, mimpi bawa mobil box loh, mimpi khotbah loh, nyambung lagi berseri-seri. Aduh, habis bangun tidur, kok capek ya gue ya. Kenapa? Akunya itu mau nongol, akunya itu mau hidup, itu persoalannya. Itu persoalannya. Saudara ya, jangan ya. Kita betul-betul menyadari Allah lah yang mengerjakannya. Baik secara jasmani, secara jiwani maupun secara roh. Bukan kita. Ya, jadi jangan bangga dengan kita. Apa? Bangga karena kita punya Yesus yang mau mengerjakan segala sesuatu dalam kita Bapak Ibu. Ya, ingat dalam hati kita masing-masing. Bukan hasil usahaku. Efesus pasal yang kedua. Saya tutup dengan ayat ini Bapak Ibu. Kita baca mulai dari ayat yang ke-8. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat, kita diselamatkan pun karena anugerah. Tidak ada seorang pun dari kita yang berkata, oh saya mencari Tuhan, saya yang menemukan Tuhan. Gak ada. Gak ada. Ya. Tapi kalau Tuhan izinkan kita terjadi sesuatu kok kayaknya gak enak. Percayalah, itu caranya Tuhan supaya kita kembali. Saya baru ketemu dengan seseorang tadi, dia bilang gini, Pak, saya benci dengan cinta. Baru putus ya. Baru putus ya. Nah, kalau baru putus ngomongnya begini nih, saya benci dengan cinta. Udah Pak, saya gak mau kawin lagi. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan yang suruh atau karena luka hatimu. Hati-hati. Saya pernah ngobrol dengan biarawati saudara. Satu kali saya pergi dengan keluarga saya masih masuk sekolah penginjil baru 1 tahun. Saya ngobrol dengan para biarawati saudara. Karena sampingnya itu tempat pelatihan mereka. Saya ngobrol dengan beberapa saudara. Ada yang beberapa masuk biarawati karena apa? Kecewa sama pacarnya. Itu kan bahaya. Karena kecewa kan, ya udah deh. Katanya mau menikahin saya, udah pacaran 5 tahun, 6 tahun, diputusin. Saya bilang hati-hati Sus. Kalau kamu masuk ke tempat ini karena terluka dengan pacarmu, hati-hati akan bahaya. Kan itu berarti kan bukan panggilan Tuhan. Oh, dari panggilan Tuhan kan dari kesadaran betul. Bukan karena dilukai pria atau karena diputusin pacar, bukan. Hati-hati. Saya bilang tadi dengan anak muda itu, hati-hati kamu ngomong. Udah kamu nikmati. Tuhan itu tahu mana pasanganmu. Ingat, Tuhan tidak salah menempatin pasangan buat kita. Betul gak Pak Samuel? Betul? Ini istrimu kan? Hah? Satu-satunya kan, the only one. Ya, jangan menyesal loh. Aduh, kayaknya dulu tuh si Susi lebih cocok deh sama saya. Si Inem tuh lebih cocok sama saya. Hati-hati nih suami-suami ya, enggak. Tadi saya jelasin sama anak muda nih. Saya ini pacar kedua, ada istri saya ini pacar kedua loh. Kenapa? Karena inilah suaminya dia. Kita kan tahu kan. Tinggal apa? Ya udah aku mati. Jangan punya ekspektasi yang penting. Jangan punya harapan. Itu aja. Kalau udah punya ekspektasi, punya harapan, meleset. Kenapa orang Kristen tidak boleh punya pengharapan? Kalau kita punya pengharapan, tandanya kita belum dapat. Itu aja kan.
Orang berharap kan sesuatu yang belum dia dapat. Kalau udah dapat ngapain berharap lagi? Tinggal nikmati kan. Amin. Ya. Ya, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, saudara, saya makan dulu makanan yang lezat ini bagi saya, bukan usahamu. Tapi apa? Usahaku, kunya besar. Semuanya tentang Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semua, baik secara jasmani, jiwani, rohani, kita diberkati berlimpah-limpah. Karena semuanya Dia yang mengerjakannya. Amin. Tuhan berkati kita.